Mekanisme Antikythera adalah sebuah perangkat astronomi kuno yang ditemukan di Pulau Yunani pada tahun 1901. Pedang Goujian adalah sebuah pedang yang ditemukan di Cina pada tahun 1965. Kodeks Gigas adalah sebuah naskah besar yang dikenal sebagai Buku Iblis. Mekanisme Antikythera adalah sebuah mekanisme atau alat perangkat mekanis kuno yang ditemukan pada tahun 1901 oleh sekelompok penyelam di dekat Pulau Antikythera, Yunani. Mekanisme ini diyakini berasal dari abad kedua atau pertama sebelum Masehi, dan menjadi peninggalan arkeologi yang sangat penting karena merupakan salah satu teknologi kuno terawal yang diketahui. Mekanisme Antikythera sebenarnya merupakan sebuah jam astronomi yang rumit, yang dapat digunakan untuk menghitung gerakan planet-planet dan matahari serta bulan. Mekanisme ini terdiri lebih dari 30 gigi dan roda gigi dengan banyak tanda dan skala pada permukaannya, serta ditemukan juga beberapa panel yang terbuat dari perunggu yang berisi tulisan-tulisan yang membantu dalam mengoperasikan mekanisme. Penemuan mekanisme Antikythera memberikan informasi penting tentang kemampuan teknologi yang dimiliki oleh peradaban kuno. Selain itu, penemuan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi para ilmuwan modern, karena meskipun telah ditemukan selama lebih dari 100 tahun, mekanisme ini masih menjadi misteri dalam hal bagaimana tepatnya, cara kerjanya, dan siapa yang membuatnya. Dead Sea Scrolls adalah koleksi naskah-naskah kuno yang ditemukan antara tahun 1947 dan 1956 di wilayah Gurun Yudea di dekat Laut Mati, di sebelah barat Sungai Yordan. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi paling penting pada abad ke-20. Dead Sea Scrolls terdiri dari sekitar 981 naskah yang mencakup bagian-bagian dari kitab-kitab Perjanjian Lama, tulisan-tulisan Yahudi kuno, dan naskah-naskah sekte Yahudi kuno yang tidak dikenal sebelumnya. Naskah-naskah ini ditulis pada gulungan papirus dan kulit hewan, dan berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Penemuan ini dilakukan oleh sekelompok penggembala yang sedang mencari domba di dekat gua-gua di Qumran. Mereka menemukan gulungan-gulungan kuno di dalam gua dan menjualnya kepada para pedagang lokal. Pada akhirnya, naskah-naskah tersebut ditemukan oleh para arkeolog. Pedang Goujian adalah sejenis pedang kuno yang ditemukan di Provinsi Zhejiang, Tiongkok pada tahun 1965 oleh seorang petani yang sedang bekerja di ladang. Pedang ini diyakini berasal dari periode negara-negara berperang sekitar 476 sebelum Masehi di Tiongkok kuno. Pedang Goujian menjadi terkenal karena kondisinya yang masih sangat baik meskipun telah berusia lebih dari 2000 tahun. Pedang Goujian memiliki bilah yang terbuat dari baja berkarbon tinggi dengan kualitas yang sangat tinggi, yang merupakan prestasi teknologi yang luar biasa pada masanya. Pedang ini juga memiliki hiasan yang indah pada gagangnya, dengan gambar naga yang dipahat dengan sangat rinci dan indah. Penemuan pedang Goujian memberikan wawasan yang sangat berharga tentang teknologi pembuatan pedang pada masa kuno di Tiongkok. Dengan menggunakan teknik yang sangat canggih, pedang ini menunjukkan betapa majunya keahlian pembuatan senjata pada zaman itu. Selain itu, pedang Goujian juga menjadi simbol kekuatan dan keagungan Tiongkok kuno, dan merupakan salah satu penemuan arkeologi yang paling penting di Tiongkok. Pedang ini dianggap sebagai sebuah artefak budaya yang penting dan saat ini disimpan di Museum Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Batu Rosetta adalah sebuah batu granit yang ditemukan pada tahun 1799 oleh pasukan Prancis di dekat kota Rosetta, sekarang Rashid, di Mesir. Batu ini sangat penting karena terdapat inskripsi yang sama ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda yaitu hieroglif Mesir, bahasa Demotik, bahasa Mesir kuno yang digunakan oleh rakyat jelata, dan bahasa Yunani. Penemuan ini sangat penting karena pada saat itu, para ilmuwan belum dapat membaca hieroglif Mesir karena sudah tidak digunakan selama ratusan tahun dan tidak ada lagi orang yang memahaminya. Dengan adanya inskripsi yang sama dalam bahasa Yunani, para ilmuwan dapat memahami arti dari hieroglif Mesir.
Setelah penemuan batu Rosetta, banyak ahli bahasa dan sejarawan bekerja untuk memecahkan teka-teki hieroglif Mesir. Salah satu ilmuwan yang terkenal dalam upaya ini adalah Jean-François Champollion, seorang ahli bahasa dan sejarawan Prancis. Dalam tahun 1822, Champollion berhasil memecahkan teka-teki hieroglif Mesir dengan menggunakan batu Rosetta sebagai dasar untuk memahami alfabet dan gramatika bahasa tersebut. Penemuan batu Rosetta sangat penting bagi ilmu sejarah dan bahasa karena membuka jalan untuk mempelajari sejarah Mesir kuno dan bahasa hieroglif Mesir. Batu Rosetta kini disimpan di British Museum di London dan menjadi salah satu koleksi paling terkenal di museum tersebut. Koleksi Sutton Hoo adalah sebuah kumpulan barang-barang berharga yang ditemukan di situs Sutton Hoo, dekat Woodbridge, Suffolk, Inggris. Penemuan ini terjadi pada tahun 1939, ketika seorang petani bernama Edith Pretty meminta seorang arkeolog bernama Basil Brown untuk melakukan penggalian di lahan propertinya. Dalam penggalian itu, Brown menemukan sejumlah benda bersejarah yang sangat penting. Koleksi Sutton Hoo terdiri dari sejumlah artefak yang berasal dari abad ke-7 Masehi, yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan dan pengaruh budaya antara Inggris dan kerajaan-kerajaan Skandinavia, Kekaisaran Romawi Timur, dan Timur Tengah pada masa itu. Artefak-artefak tersebut terdiri dari sejumlah helm, perisai, perhiasan, alat musik, dan benda-benda lainnya yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terpenting di Inggris pada abad ke-20, dan menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para sejarawan untuk memahami kebudayaan Anglo-Saxon pada masa itu. Koleksi Sutton Hoo sekarang disimpan dan dipajang di Museum Britania di London, dan menjadi objek studi yang sangat penting bagi para arkeolog dan sejarawan. Codex Gigas, juga dikenal sebagai buku iblis, adalah salah satu manuskrip kuno yang paling terkenal di dunia. Codex Gigas ditulis pada abad ke-13 di biara Benediktin di Podlesy, Bohemia, sekarang wilayah Republik Ceko, oleh seorang biarawan yang tidak diketahui namanya. Manuskrip ini terdiri dari 620 halaman, dengan teks yang ditulis tangan dalam bahasa Latin. Codex Gigas menjadi terkenal karena ukurannya yang besar dan tebal, serta gambaran halaman tengah yang sangat menarik, yaitu gambaran iblis yang memegang buku besar yang membuat buku itu dipanggil buku iblis. Buku ini memiliki dimensi 92 cm kali 50 cm kali 22 cm, dan memiliki berat sekitar 75 kg. Hal ini menjadikannya manuskrip yang sangat sulit untuk diproduksi pada saat itu. Codex Gigas juga menjadi terkenal karena dianggap sebagai salah satu manuskrip paling lengkap dari abad pertengahan, karena berisi banyak teks yang sangat berharga, termasuk perjanjian lama dan baru, catatan sejarah, ensiklopedia, serta panduan medis. Penemuan Codex Gigas sangat penting karena memungkinkan kita untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan manusia pada masa kuno, khususnya pada masa abad pertengahan. Selain itu, manuskrip ini juga memberikan informasi tentang teknologi dan seni pada masa itu, seperti teknik penulisan tangan, cara menghasilkan warna dan ilustrasi, serta cara membuat tinta dan kertas. Namun, meskipun Codex Gigas adalah sebuah karya seni dan literatur yang sangat penting, keberadaannya tidak selalu aman. Codex Gigas telah mengalami beberapa kejadian yang mengancam kelangsungannya, seperti kebakaran, perang, dan bahkan pencurian. Sebagai contoh, pada abad ke-17, manuskrip ini dibawa ke Stockholm, Swedia oleh tentara Swedia selama perang 30 tahun, dan sampai saat ini manuskrip ini masih menjadi salah satu artefak terpenting di Royal Library of Sweden. Terracotta Warriors atau prajurit tanah liat adalah sekelompok patung tanah liat berukuran penuh yang mewakili pasukan tentara Kekaisaran Tiongkok dari dinasti Qin pada 206 sampai 221 sebelum Masehi. Patung-patung ini ditemukan di dekat kota Sebelasan, Provinsi Shaanxi, Tiongkok pada tahun 1974 oleh petani yang sedang menggali sumur. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20 dan telah menghasilkan sekitar 8.000 patung prajurit, serta kuda dan kuda kereta perang, serta banyak artefak lainnya. Setiap patung prajurit diukir dengan teliti dan unik, dan diyakini mewakili pasukan tentara yang sebenarnya pada saat itu. Penemuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang kebudayaan, seni, dan teknologi militer pada masa dinasti Qin,
serta memberikan pemahaman baru tentang sejarah Tiongkok kuno. Patung-patung tersebut sekarang menjadi daya tarik wisata yang sangat populer dan menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Patung Venus dari Willendorf adalah sebuah patung prasejarah yang ditemukan di Austria pada tahun 1908 oleh seorang arkeolog bernama Joseph Zombathi. Patung ini kemudian dinamai Venus dari Willendorf oleh seorang kolektor seni bernama Hugo Obermeier. Patung Venus dari Willendorf adalah patung kecil yang terbuat dari batu pasir dan diukir dengan tangan. Patung ini memiliki bentuk tubuh yang bulat dan besar dengan payudara, perut, dan pinggul yang sangat menonjol. Wajah patung tidak terlihat dan rambutnya dilukis dengan gaya spiral di sekitar kepala. Patung ini diperkirakan dibuat sekitar 25.000 sampai 28.000 sebelum Masehi, pada periode Paleolitikum atas. Venus dari Willendorf adalah salah satu patung Venus kuno yang paling terkenal dan dianggap sebagai simbol kesuburan dan kecantikan pada zaman prasejarah. Meskipun tidak ada penemuan baru tentang patung ini, Venus dari Willendorf tetap menjadi saksi bisu dari seni prasejarah dan kehidupan manusia pada masa lalu. Itulah penemuan 8 benda yang bersejarah. Semoga informasi ini menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.